Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rahmayani, NIM 11910725301. Saya semester 4 dari kelas BPKA. Video ini merupakan UAS dari Kimia Organik. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai benzena dan turunannya. Itu saya akan membahas struktur benzena. Senyawa benzena itu pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1825. Senyawa ini memiliki rumus C6H6. Struktur benzena menurut pendapat Frederick August Kekule adalah berbentuk siklik atau rantai tertutup dan segi 6 beraturan dengan sudut antar atom karbon 120 derajat. Berikut adalah gambar struktur dari Kekule, di mana di situ terdapat keterangan resonansinya. Perhatikan ya teman-teman. Tata nama benzena. Nama benzena merupakan nama umum atau trivial yang sudah lazim digunakan. Adapun nama IUPAC-nya adalah 1,35-sikloheksanatria. Akan tetapi, nama IUPAC tersebut jarang digunakan. Struktur dan tata nama turunan benzena. Turunan benzena dengan satu gugus fungsional. Kelompok senyawa ini diberi nama dengan nama lazimnya atau dengan cara menyebutkan nama gugus yang menggantikan atau mensubstitusikan atom hidrogen. Kemudian diikuti dengan akhiran benzena. Contohnya terdapat pada gambar berikut. Ada CH2CH2 yaitu etilbenzena, NH2 aminobenzena, NO3 nitrobenzena, Cl ada klorobenzena, Br ada 1,2 dibromobenzena, lalu ada 1,3 dibromobenzena. Selanjutnya yaitu senyawa turunan benzena dengan gugus fenil. Gugus fenil terbentuk ketika benzena melepaskan satu atom H dalam kelompok senyawa ini. Gugus fenil dianggap sebagai substituen. Penamaannya dilakukan dengan cara menyebutkan posisi gugus fenil diikuti oleh rantai induknya. Contohnya yaitu ada CH, C sama dengan CH, CH3, yaitu 2 fenil, 2 buntena. Dan CH2, CH2Cl ada 2 fenil, 1 klorotena. Dan H yaitu benzena. CH2, CH, CH2, CH2 yaitu 2 fenil butena. Lalu kemudian ada gugus fenil. Selanjutnya ada senyawa turunan benzena dengan gugus metil. Kelompok turunan senyawa benzena ini terbentuk oleh adanya substitusi atom hidrogen pada toluena. Atom atau gugus atom yang menggantikan hidrogen ini bermacam-macam. Dapat berupa atom klorin ataupun gugus hidroksi OH dan amina, yaitu min NH2. Contohnya yaitu ada toluena, gugus benzil, benzil klorida, benzil alkohol, benzilamina, benziletilamina, dan sinamidehid. Senyawa turunan benzena dengan gugus fungsional. Jika suatu senyawa turunan benzena mengandung 2 gugus fungsional, senyawa mengandung 2 gugus tersebut akan memiliki 3 buah isomer, yaitu isomer posisi orto, omin, meta, emin, dan para, pemin. Posisi orto merupakan posisi 1,2, meta menunjukkan posisi 1,3, sedangkan para menunjukkan posisi 1,4. Misalnya 1,2 diklorobenzena yaitu merupakan ortodiklorobenzena, lalu 1,3 diklorobenzena yaitu merupakan metadiklorobenzena, lalu ada metil salisilat yaitu merupakan metil ordohidroksibenzoat. Senyawa turunan benzena dengan 3 atau lebih gugus fungsional. Turunan benzena dengan 3 atau lebih gugus fungsional ini masing-masing dapat mengandung gugus fungsional yang sama atau berbeda. Misalnya COOH, NO2,
H2NO2 yaitu merupakan asam 3,5 dinitrobenzoat. Lalu ada 2,4,6 trinitrotoluena atau TNT. Turunan benzena dari gabungan cincin benzena. Senyawa turunan benzena ini memiliki struktur molekul yang terdiri atas 2 atau lebih cincin benzena yang bergabung pada posisi tertentu. Misalnya itu ada naftalena, benzena, fenantrena, antrasena, dan pirena. Adapun sifat benzena dan senyawa turunannya, yaitu ada sifat fisis, yaitu zat cair tidak berwarna, memiliki bau yang khas, mudah menguap, tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau non-polar seperti eter dan tetraklorometana. Nah, titik lelehnya itu 5,5 derajat Celcius, titik didihnya 80,1 derajat Celcius, dan densitasnya 0,88. Senyawanya berupa senyawa lingkar atau siklis. Terjadi resonansi atau pergerakan elektron di dalam molekul. Terjadi delokalisasi elektron pada struktur benzena, mempunyai aroma yang khas. Adapun sifat kimianya yaitu bersifat karsinogenik atau racun, yaitu merupakan senyawa non-polar dan tidak begitu reaktif, tapi mudah terbakar dengan menghasilkan banyak jelaga. Lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi, atau untuk mengetahui beberapa reaksi substitusi pada benzen. Walaupun sukar diadisi, tapi benzena masih dapat diadisi dengan katalis yang tepat. Misalnya, adisi dengan hidrogen dengan katalis Ni atau PT halus, adisi dengan Cl atau Br, dan di bawah sinar matahari. Sukar dioksidasi dengan senyawa oksidator seperti KMNO2, K2CR2O2, dan lain-lain. Reaksi pada benzena yang menggunakan katalis karena kestabilan molekul benzena. Kegunaan benzena dan turunannya. Benzena pada umumnya digunakan sebagai bahan dasar dari senyawa kimia lainnya. Sekitar 80% benzena dikonsumsi dalam 3 senyawa kimia utama, yaitu etilbenzena, kumena, dan sikloheksena. Senyawa turunan yang paling terkenal adalah etilbenzena karena merupakan bahan baku stirena yang nantinya diproduksinya menjadi plastik dan polimer lainnya. Kumena digunakan sebagai bahan baku resin dan perekat. Sikloheksena digunakan dalam pembuatan nilon. Sejumlah benzena lain dalam jumlah sedikit juga digunakan pada pembuatan karet, pelumas, pewarna, obat, deterjen, bahan peledak, dan pestisida. Pada penelitian laboratorium saat ini, toluena sering digunakan sebagai pengganti benzena. Sifat kimia toluena dengan benzena mirip, tapi toluena lebih tidak beracun dari benzena. Ini merupakan penjelasan dari toluena. Toluena digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk membuat TNT atau trinitoluena, senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak atau dinamit. Nah, di situ terdapat keterangan gambarnya, teman-teman. Selanjutnya yaitu stirena. Stirena ini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik polistirena melalui proses polimerisasi. Polistirena banyak digunakan untuk membuat insalator listrik, boneka, sol sepatu, serta piring dan cangkir. Nah, ada keterangan gambar dari struktur polistirena. Anilina. Anilina merupakan bahan dasar untuk pembuatan zat-zat warna diazo. Anilina dapat diubah menjadi garam diazonium dengan bantuan asam nitrit dan asam klorida.
Nah, berikut merupakan siklus dari Anilina. Perhatikan ya teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Semoga teman-teman dapat memberikan kritik dan sarannya agar saya dapat membuat konten lebih baik lagi daripada ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.